Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Amiruddin. Saya mahasiswa dari UIN Wali Songo Semarang, kelas Ilmu Politik 2C. Oke, pada video kesempatan ini, perkenalkan saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah analisis data di SPSS dengan menggunakan metode regresi linear sederhana. Langsung saja kita mulai praktek untuk olah data menggunakan metode regresi linear sederhana. Sebelumnya saya sudah mempunyai sebuah data, ada data promosi dan juga data penjualan. Nah, data ini nantinya akan saya masukkan ke SPSS. Pertama, saya copy paste terlebih dahulu. Setelah itu, saya masukkan ke data view-nya. Nah, angka-angka tersebut sudah terhapus. Nah, kali ini saya ingin menghapus angka 00 di belakang koma ini. Kenapa saya ingin menghapus? Karena angka-angka ini saya anggap tidak perlu dan saya rasa tidak praktis, sehingga saya akan melakukan penghapusan angka-angka tersebut ini. Caranya bagaimana? Kita klik ke variabel view, kita ke desimal, kita nolkan. Jangan lupa variabel name-nya ada data promosi dan juga data penjualan. Nah, secara otomatis data view sudah terbentuk dan berubah data promosi dan juga data penjualan. Langsung saja kita melakukan uji asumsi, uji regresi linear sederhana. Caranya bagaimana? Kita klik analyze. Nah, pada analyze ini kita klik regression, kita klik linear. Nah, Oke. Nah, di sini ada sebuah kolom dependent dan juga independent. Dependent ini adalah yang mana sebuah variabel data yang dipengaruhi, sedangkan independent adalah sebuah variabel data yang mempengaruhi, yang mana yang menunjukkan sebuah variabel data yang mempengaruhi yaitu promosi. Nah, promosi ini kita masukkan ke independen, sedangkan penjualan adalah variabel data yang dipengaruhi, kita masukkan ke dependen. Oke. Setelah semuanya sudah masuk, kita pastikan metodenya, enter. Jangan lupa kita klik statistik. Nah, pastikan regression koefisiennya, estimate dan model fit-nya centang. Nah, di sini kan sudah menunjukkan centang, jadi sudah sip. Oke, kita lanjut continue. Nah, setelah itu kita klik option. Nah, di sini ada stepping method kriteria. Nah, use probability of entry. Di sini ada 0,05. 0,05 sama saja 0,05, yang mana menunjukkan presentasi angka 5%. Nah, apa sih angka ini? Angka ini adalah sebuah angka alfa, yang mana angka tersebut merupakan bentuk angka toleransi kesalahan. Nah, pada pengujian regresi linear ini, nah di sini sudah menunjukkan 0,05, berarti
uji alfanya adalah 5%. Untuk itu saya dalam pengujian ini menggunakan alfa sebesar 5%. Oke, setelah itu kita klik continue kalau sudah clear. Continue. Oke, data semua sudah dimasukkan di bagian masing-masing, dependent dan independent. Kita klik OK. Nah, pada output data ini sudah keluar tabel-tabelnya, yang mana ada model summary, ada ANOVA, dan juga koefisien. Nah, pada model summary ini yang kita butuhkan dalam sebuah analisis adalah angka dari R-square. Nah, selanjutnya ada ANOVA. ANOVA itu yang mana yang kita butuhkan, yaitu angka sig-nya, 0,000. Selanjutnya ada koefisien. Nah, koefisien ini angka yang kita butuhkan untuk menganalisis uji asumsi regresi linear, yaitu Standardized D. Itu adalah konstan 11,523 dan promosinya adalah 0,891. Nah, itulah model summary, ANOVA, dan koefisien. Lebih jelasnya saya akan sedikit menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Nah, itulah praktek dalam mengolah data di SPSS dengan metode regresi linear sederhana. Sedikit saya akan menjelaskan regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode untuk menganalisis pengaruh satu variabel independen X terhadap satu variabel dependen Y, yang mempengaruhi X, yang dipengaruhi Y. Nah, dalam memasukkan data tadi di SPSS, bahwa saya memasukkan data promosi dan juga penjualan. Bahwasanya promosi adalah independen, yang mana X itu yang mempengaruhi, sedangkan penjualan dependen, yaitu yang dipengaruhi. Contoh lagi, pengaruh tingkat kehadiran mahasiswa X terhadap IPK Y. 2. Pengaruh jumlah mata kuliah yang diambil X terhadap IPK Y. Nah, dalam pengujian regresi linear sederhana ada 4 tahapan dalam pengujian. Yang pertama adalah uji asumsi normalitas. Yang kedua adalah penyusunan model regresi. Yang ketiga adalah uji signifikansi model. Yang keempat adalah perhitungan R2. Nah, langsung saja pada contohnya. Nah, inilah tabel-tabel yang saya masukkan tadi pada sebuah SPSS. Nah, data promosi dan data penjualan. Nah, pada 4 tahapan itu harus memenuhi, yaitu ada uji asumsi normalitas. Karena saya tidak mempraktekkan terkait uji asumsi normalitas, langsung saja kita lewati pada penyusunan model regresi, yang mana Y sama dengan B0 ditambah plus atau mana B1X. Y adalah penjualan, sedangkan X adalah promosi. Pengolahan data menggunakan bantuan SPSS memperoleh hasil koefisien Standardized, yaitu konstannya 11,523, sedangkan promosi X 3,891. Jadi pada muncul koefisiennya yang sudah saya keluarkan pada input data di output datanya ini. Ini kan 11,523, sedangkan promosi 3,891. Contoh, tabel koefisien pada output SPSS menunjukkan nilai signifikasi sigma, signifikasi 0 untuk
konstan B0 sama dengan 11,523, sedangkan promosi B1 3,891, sehingga model regresinya adalah Y sama dengan B0 tambah B1X. Y sebagai penjualan 11,523 sama dengan 11,523 ditambah 3,891 promosi. Nah, itu terkait koefisien pada penyusunan model regresi. Selanjutnya adalah uji signifikansi model. Nah, pertama adalah hipotesis. H0 tidak terdapat pengaruh variabel X promosi terhadap variabel Y penjualan. H1 terdapat pengaruh variabel X promosi terhadap variabel Y penjualan. B. Taraf signifikansi A pada tingkatan kesalahan error yang dapat ditoleransi 1% atau 5% atau 10%, bebas sesuai keinginan peneliti. Nah, pada uji asumsi terkait data dalam pengelolaan data menggunakan metode regresi linear sederhana, tadi saya menggunakan alfanya sebesar 5%. Nah, bebas kalian mau menggunakan berapa persen sesuai dengan keinginan kalian. Nah, semakin kecil alfa semakin baik. Pengujian ini menggunakan alfa 5% sama dengan 0,05. Contoh statistik uji. 3. Pengolahan data menggunakan bantuan SPSS memperoleh hasil signya 0,00. Nah, pada tabel ANOVA ini signifikasinya kan 0,00. Nah, kriteria uji bagaimana? H0 ditolak jika nilai signya kurang dari alfa. Kesimpulan, H0 ditolak karena nilai signya kurang dari alfa, yaitu 0,00 kurang dari alfa, yang menyebabkan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X promosi terhadap variabel Y penjualan. Nah, selanjutnya ada perhitungan R-square. Nah, R-square itu gimana? Koefisien determinasi. Nah, R-square ini di model summary. Pengolahan data menggunakan bantuan SPSS memperoleh hasil 0,839. R-square sama dengan 0,839 sama dengan 83,9%, yang artinya bahwa faktor promosi mempengaruhi penjualan sebesar 83,9%, sedangkan 16,1% dalam kurung 100% dikurangi 83,9%, sisanya berapa? Yaitu sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, 16,1%. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.